Shalom dan selamat sahabat, saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi. Dan pada hari Sabat ini, kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari Sabat ini kita telah tiba di pelajaran kita yang terakhir, yaitu di pelajaran kita yang ke-13. Dengan judul, Seseorang, Beberapa Raja, dan Akhir. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Daniel pasal 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu. Sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan kembali mempelajari kisah tentang penglihatan yang diterima oleh hamba Tuhan, yaitu Daniel. Di sini Daniel dan hanya Daniel saja yang melihat penglihatan itu. Dan di sini ketika Daniel melihat penglihatan yang besar itu, maka Daniel kehilangan kekuatannya. Dia menjadi pucat dan sama sekali tidak ada kekuatan pada dirinya. Kemudian didengar oleh Daniel suatu suara yang ketika Daniel mendengarnya, maka Daniel jatuh pingsan dan terkelungkup dengan mukanya sampai ke tanah. Tetapi ketika itu ada suatu tangan yang menyentuh Daniel dan membuat Daniel kembali bangun sambil bertumpu pada lutut dan tangannya. Kemudian tangan itu yang menyentuh Daniel itu, dia berbicara kepada Daniel. Katanya, "Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu." Dan ketika hal ini dikatakannya kepada Daniel, maka berdirilah Daniel dengan gemetar. Kemudian dia kembali berkata kepada Daniel, "Janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu." Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Dan ketika perkataan ini disampaikan kepada Daniel, maka Daniel menundukkan mukanya ke tanah dan terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibir Daniel. Lalu Daniel membuka mulutnya dan mulai berbicara, berkata kepada yang berdiri di depan dari Daniel itu. Apa katanya? "Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku, hamba tuanku ini, dapat berbicara dengan tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku?" Kemudian dia yang rupanya menyerupai manusia itu menyentuh Daniel dan memberikan kepada Daniel kekuatan dan juga berkata, "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat." Dan sementara seseorang yang rupanya menyerupai manusia itu berkata dengan Daniel, Daniel merasa kuat lagi dan berbicara, "Berbicaralah kiranya tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan." Kemudian katanya, "Tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu?
sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Teman-teman, apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran sekolah sahabat kita di hari Sabat ini? Di sini pena inspirasi dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 686 dan 687 mengatakan, dalam kehidupan ini kita baru saja mengerti tema ajaib penebusan. Dengan pengertian yang terbatas, kita boleh memikirkan dengan sangat bersungguh-sungguh kehinaan dan kemuliaan kehidupan dan kematian, keadilan dan belas kasihan yang bertemu di kayu salib. Namun, walaupun kita menggunakan kuasa pikiran kita sekuat tenaga, kita akan gagal menangkap arti sepenuhnya. Rencana penebusan tidak akan dimengerti sepenuhnya, meskipun pada waktu umat yang ditebus itu melihat sebagaimana mereka dilihat dan mengetahui sebagaimana mereka diketahui. Tetapi sepanjang zaman kekekalan, kebenaran baru akan dibukakan terus-menerus kepada pikiran yang penuh dengan kekaguman dan kesukaan. Meskipun kedukaan, kesakitan, dan pencobaan dunia telah berakhir dan penyebabnya telah dibuangkan, umat Allah akan selalu mempunyai pengetahuan yang jelas mengenai harga keselamatan mereka. Jadi teman-teman, di 3 Sabat ini kita telah mempelajari bagaimana Tuhan telah memberikan suatu nubuatan, suatu penglihatan kepada Daniel tentang rencana penebusan. Mungkin pada saat itu Tuhan hanya memberikan penglihatan itu kepada Daniel di mana mereka akan berakhir masa tawanannya di Babel. Tetapi penglihatan tersebut, nubuatan tersebut yang Tuhan telah berikan kepada Daniel juga berlaku bagi kita sekarang ini. Mungkin di masa yang lalu, di mana bangsa Israel akan keluar daripada pembuangan di Babel, dan saat ini nubuatan ini berlaku kepada kita di akhir zaman ini, di mana kita akan segera mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Kita akan segera masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita akan segera menerima penebusan itu, hidup yang kekal itu. Jadi tujuan dari nubuatan ini adalah untuk memberikan kepada kita suatu gambaran, memberikan kepada kita suatu pengetahuan tentang rencana penebusan itu. Dan di sini, menurut firman Tuhan ini, nubuatan-nubuatan ini, khususnya bagi kita sekarang ini, adalah untuk mempersiapkan kita, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, supaya kita boleh disiapkan, kita boleh dilayakkan untuk menerima karunia penebusan itu, untuk boleh menerima karunia hidup kekal itu yang Tuhan telah beritakan, yang Tuhan telah janjikan. Dan di sini kita harus mempelajari hal ini. Kita harus mempelajari nubuatan ini. Supaya apa? Supaya kita boleh mengerti bagaimana sebenarnya rencana penebusan itu, bagaimana sebenarnya rencana keselamatan, janji Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan melalui Daniel, Tuhan telah memberikan suatu pengetahuan pada kita. Kita boleh membacanya, kita boleh untuk mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Inilah video sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi pemberitahuan apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.